Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah salat fardhu maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 13 Rabiul Awal, bulan yang ketiga, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 September 2025 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Kenapa kita mesti mengenal akhlak Rasulullah? Walaupun sudah 15 abad yang lalu, akhlak Rasulullah ini diperkenalkan oleh Allah melalui para utusan, gitu ya. Disampaikan dari sumber asalnya dari Allah SWT, kemudian disampaikan lewat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, dan Rasulullah diutus juga merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini, maka alam semesta ini termasuk umat manusia berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tugas Nabi juga di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Bukan berarti sebelum Rasulullah diutus tidak berakhlak, tapi akhlaknya akhlak jahiliyah, akhlak di mana pada saat itu yang kuat memangsa yang lemah, gitu ya. Maka Allah SWT memberitahu kepada kita di dalam surah 33, surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. La sungguh qad sungguh laqad sungguh kana ada ya. Lakum bagi kalian, bagi kamu, bagi kita semuanya ya. Fi rasulillahi pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang beriman, yang hanya berharap kepada Allah ya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, dan orang yang beriman dan berharap hasanah, kebaikan di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Nah, jadi orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu ada 3 kelompok tadi. Nah, Rasulullah SAW dinyatakan oleh Allah sebagai contoh atau teladan yang baik. Itu Allah ya yang menyatakan. Allah menggunakan harfu taukid, laqad, sungguh. Padahal Allah SWT tidak usah menggunakan sungguh juga percaya. Wong Allah yang menyatakan. Tetapi tujuan Allah menggunakan harfu taukid ini agar kita makin yakin, makin mantap gitu ya. Kalau Allah yang menyatakan, maka kita mantap. Bukan Nabi, ya pencitraan bukan Nabi ngaku-ngaku saya adalah Muhammad, saya adalah Rasulullah, saya adalah pemilik akhlak yang baik. Bukan Nabi, tetapi Allah SWT yang menyatakannya. Laqad kana fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi ketika kita memahami ayat ini, maka kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita mencoba untuk mengikuti akhlak beliau. Nah, apa itu akhlak? Ya, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, namanya kholaqa. Ya, kholaqa menciptakan, yahluku sedang akan menciptakan, kholqon ciptaan. Jadi ciptaan itu namanya khulqun atau kholqon, itu ciptaan. Nah, orang yang menciptakan itu namanya kholikun, kholik. Terus yang diciptakan namanya makhlukun, makhluk, ya makhluk. Nah, kemudian sifatnya, sifat dari ciptaan tadi, kholqun tadi, itu namanya khulukun, nah, khuluk, ya. Kemudian jamaknya akhlakun, akhlak. Nah, jadi ini asal kata dari akhlak, ya, jamak daripada khulukun. Lalu apa? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu dinyatakan bahwa akhlak itu adalah budi pekerti, ya, tutur kata, ya, perbuatan, ya, gitu. Lalu dulu waktu kita sekolah di madrasah, itu guru agama kita mengajarkan pembagian akhlak. Ada akhlak yang terpuji disebut dengan akhlak mahmudah, ada akhlak yang tercela disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana agar kita itu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita? Maka kita lihat para sahabat. Ada beberapa sahabat datang kepada Nabi melalui Ibunda Aisyah, bertanya kepada Ibunda Aisyah, ya Ibunda Aisyah, apakah sih akhlaknya Rasulullah itu? Gitu ya. Sahabat itu bertanya, ingin mencontoh, ingin melakukan. Kalau kita kadang-kadang bertanya mungkin hanya sekedar ingin tahu, gitu ya. Dicatat, dihafal, tapi kadang-kadang enggak diamali. Tapi sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Ibunda Aisyah menjawab, karena hulukuhul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka bukalah Al-Quran.
dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai Anas, begitu. Di dalam surah 68, surah juz yang ke-29, di sana Allah SWT ayat 4 Allah menyatakan wa innaka la'ala huluqil azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad Rasulullah SAW adalah makhluk pilihan Allah yang memiliki akhlak yang agung. Nah, lagi-lagi Allah yang menyatakan. Nah, ini menggunakan kata huluk ya, yaitu akhlak, perilaku, budi pekerti yang agung, yang mulia gitu. Nah, karena akhlak Rasulullah itu dinyatakan adalah Al-Quran, maka seluruh kandungan Al-Quran itu sudah diterapkan oleh Rasulullah, sudah diamalkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak, perbuatan. Kita sebagai umatnya, kita mencoba untuk mencontohnya sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, diawali dari mana? Diawali dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran yang kita baca waktu di dunia itu nanti di akhirat akan datang menemui sahabatnya, menemui pembacanya. Untuk apa? Memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hari kiamat itu adalah suatu hari yang amat sangat sulit, amat sangat berat, dan perlu pertolongan. Dan pada saat itu tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita laksanakan perintahnya Nabi tadi supaya kita bisa membaca Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran itu kita akan dapat syafaat. Nah gitu. Jadi sisa usia kita ini yang kita tidak tahu tinggal berapa, ya. Tapi yang jelas makin kesini itu makin dekat. Semakin banyak umurnya itu semakin dekat aja, dekat kepada Allah. Makanya kita gunakan untuk mempersiapkan bekal. Nah, salah satu bekalnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Apa manfaatnya? Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja Allah akan berikan 10 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau satu huruf itu lebih baik daripada 10 dunia dan isinya. Dunia ini isinya 2/3 itu lautan, 1/3 itu daratan. Bapak Ibu bisa mengira-ira ya, isinya apa? Bumi itu isinya apa? Macam-macam. Laut itu isinya apa? Tapi itu masih kalah nilainya dibandingkan dengan satu huruf. Ya, satu huruf kita baca lebih baik daripada 10 dunia dan isinya. Kenapa Allah ngobrol kebaikan, pahala, ya kan? Dan kita kan baca Quran tidak mungkin satu huruf, ya kan? Minimal satu ayat lah, gitu ya. Nah, satu ayat itu terdiri beberapa huruf. Nah itu. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita umatnya untuk membaca Al-Quran? Karena Allah menyuruh Nabi Muhammad, wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada beliau lewat Jibril di Gua Hira, ketika itu surah untuk membaca, perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ketika itu Rasulullah nggak bisa baca. Disuruh baca yang pertama, ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Saya ini ummi, nggak pandai baca, nggak pandai nulis. Jibril memeluknya sampai sesak napasnya Rasulullah. Kemudian Jibril bilang, "Iqra, ma'ana biqari'in." Saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi. Kemudian Iqra, nggak bisa. Ya kan? Bisa. Kemudian sampai yang ketiga, kemudian melanjutkan firman-Nya tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Nah, jadi kita ini kalau ingin melakukan sesuatu hendaknya minta tolong kepada Allah. Setelah Nabi mengatakan tadi, ya,
ayat yang satu tadi, maka langsung lancar, langsung bisa, dan langsung paham. Itu kali yang pertama. Bagaimana cara belajarnya? Ayat yang keempat, allazi 'allama bil qalam. Ya. Jadi Allah SWT itu mengajarkan kita hambanya untuk belajar ilmu ini melalui kegiatan literasi, baca, tulis, membaca, menulis. Jadi setelah dibaca, ditulis. Kenapa? Untuk mengikat ilmu. Jadi diikat dengan cara ditulis. Sebab kata Imam Shatibi, beliau mengatakan ilmu itu, hafalan itu seperti kuda liar. Kalau nggak diikat itu akan bedal-bedal, bahasa Inggrisnya itu, ya kan? Bagaimana supaya tidak liar? Diikat. Cara mengikatnya ditulis. Nah itu, jadi caranya seperti itu. Nah, kalau Allah menyuruh Rasulullah untuk belajar membaca Al-Quran, maka kemudian Rasulullah salah satu tugasnya memang mengajarkan kepada umat manusia. Di dalam surah Jum'ah ayat yang kedua, Allah SWT memberitahu kepada kita tentang tugas Nabi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum. Minkum atau minhum ya? Nanti saya buka. Apa Pak sih? Minkum. Minhum. Itu kata apa sih? Apa? Nah, itulah pentingnya orang hafal Quran kan. Huwallazi, huwa dia. Allah SWT allazi yang waladzi ba'atsa mengangkat, menghidupkan, ya kan, membangkitkan. Waladzi ba'atsa fil ummiyina, pada seorang yang ummi, keibuan. Ummi itu apa ya? Enggak pandai membaca, enggak pandai menulis gitu loh. Ya. Tapi Rasulullah itu hebat, gitu. Walaupun ummi kan, dagangnya juga luar biasa, hitung-hitungannya juga tajam, ya. Ingatannya juga tajam gitu. Nah, minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan bangsa Arab ketika itu di Mekah. Apa? Rasulan, seorang rasul. Ya kan? Yatlu alaihim ayatihi, tugasnya yang pertama adalah membacakan ayat-ayatnya Allah. Jadi tugasnya Nabi Muhammad itu membacakan. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mari kita belajar membaca Al-Quran. Saya dulu, nanti bapak ibu ikuti ya. Misalnya begitu, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Ada suaranya enggak nih? Ayo pura-pura kita ini TK, enggak apa-apa. Ini contohnya, ya kan? Menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabinya aja 3 kali nggak bisa, nih umatnya kok langsung bisa gitu. Sudah hafal duluan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Rusbi, ada berapa ayat? Berapa? 5. Berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10? 7. 7 ya. Guru agama kita dulu mengajarkan 7 ayat ya. Berapa kata? Banyak ya. Berapa huruf? Banyak. Nah, 1 surah 7 ayat, 1 huruf, 10 kebaikan. Berapa huruf ini? Banyak.
Yatslu alaihim ayatihi, tugasnya Nabi itu membacakan kepada mereka di bangsa Arab itu ayat-ayat yang Allah turunkan kepada beliau. Membacakan. Persoalannya orang Arab kan memang paham, ya kan? Tapi begitu sampai ke Indonesia, Al-Quran disampaikan perlu dikasih alih bahasa, perlu diterjemahkan, gitu ya. Wa yuzakkihim, Tuhan Nabi mensucikan jiwa mereka. Jiwanya manusia yang kotor-kotor itu karena kesirikan, noda-noda syirik itu ya, itu dibersihkan oleh Nabi. Kapan itu? Pada saat Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriyah, gitu ya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas Nabi yang ketiga adalah mengajarkan Alkitab kepada mereka dengan hikmah, dengan sunnah. Jadi kalau Al-Quran disampaikan kemudian belum paham, maka dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, katanya nabinya ummi, nggak pandai baca nggak pandai nulis. Kok bisa? Nabi itu pilihan Allah, diajari langsung oleh Allah. Seperti Nabi Adam diajari oleh Allah. Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia Allah SWT telah mengajarkan ilmu kepada Adam, yaitu ilmu tentang nama-nama benda. Nabi langsung diajari oleh Allah, diajari apa saja yang ada di muka bumi diajarkan. Secara khusus Allah mengajarkan, mendidik Rasulullah dengan adab, dengan akhlak. Nah itu. Nah, jadi kalau kita tahu tugasnya Rasulullah adalah mengajar, maka kita sebagai umatnya yang mencontoh atau menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, ya kita jadi yang mengajar. Bagaimana kalau nggak bisa, nggak ada waktu? Ya jadi yang belajar. Haji pilih mana nih? Ngajar atau belajar? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Itu. Karena hanya belajar dan mengajar Al-Quran itu yang dijamin mulia. Kegiatan yang paling mulia, kata Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Kalau sebaik-baik kalian itu makna yang standar. Tapi khair ini tidak hanya sebaik-baik, tetapi istimewa. Ya. Ya. Di antara orang-orang yang baik itu ada yang istimewa, dan di antara orang yang istimewa itu ada yang luar biasa, dan yang luar biasa itu adalah yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Makanya alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang punya anak guru ngaji, guru Al-Quran itu didukung itu ya. Apalagi kalau kita dikasih kesempatan oleh Pak Lurahnya. Pak Lurah, kantornya Rampung Burung. Pak Lurah. Oh, betul. Tadi saya lewat di situ kantor ya. Belum selesai. Nah, itu nanti dikasih satu ruangan untuk belajar Al-Quran untuk rakyat di situ, Brangas Timur. Brangas Timur ya itu. Nah, itu supaya apa? Biar dapat aliran juga pahala, ya kan? Yang menjamin Nabi, yang dikatakan Nabi itu wahyu, bukan hayalan beliau, wahyu, ya kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengatakan sesuatu kecuali yang dikatakan Nabi itu wahyu. Nah, mulai dari wahyu perdana sampai wahyu yang terakhir semuanya. Nah, ini adalah salah satu informasi bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Lalu apa yang bisa kita ikuti sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing? Misalnya karena Allah menyuruh kita belajar, Rasulullah juga menyuruh kita belajar, memotivasi. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan kakinya melangkahkan ke tempat diselenggarakannya taklim, ya belajar ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga. Dari mana nih? Dari Banjarmasin ke sini nggak sampai 5 menit. Nah, langkah itu walaupun naik motor, ya, itu akan menjadi wasilah perantara dimudahkannya langkah kita menuju surga. Ini walaupun orangnya nggak banyak, itu yang banyak malaikat ini. Dari Pak Haji ke Pak Lurah itu, dari situ ke situ lebih banyak malaikatnya. Dari beliau ke sana lebih banyak malaikatnya itu.
banyak malaikatnya. Dan malaikat itu mendoakan kita. Makanya orang yang ada di majelis ilmu itu kalau keluar dapat doanya malaikat. Dua, Allahumma firlahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka ini, para pejabat ini, para pejabat yang lagi gundah gulana, gelisah, misalnya begitu ya. Didoain, diampuni. Warhamhum, dan kasih sayangilah mereka ya Allah. Makanya pulang dari Masjid Taklim nih nyayangi istrinya. Bagi yang punya istri. Pak Haji punya istri nggak? Punya. Kalau belum punya, besok menikah. Sunnah. Iya kan, orang menikah itu pahalanya setiap detik. Ngumpuli istrinya itu sedekah. Setiap hari ngumpuli istri, setiap hari sedekah. Nah, Pak Lurah punya istri? Pak Samad punya istri juga? Enggak. Pak Bupati? Punya ya? Pak Gubernur? Punya ya? Tadi makan di Saripaten. Gubernur, Pak Gubernur makan di Saripaten, sampingnya Gedung Ikro itu loh. Nah, gubernur makan dikawal banyak orang. Punya istri. Pak Presiden punya istri enggak? Enggak punya. Wah, rugi. Kegiatannya sibuk setiap hari, nggak ada yang menghibur. Ya, coba diusulkan supaya punya pendamping, ya kan? Di kantor namanya sumpah, pulang nggak ada yang menghibur, ya, masya Allah. Rakyatnya aja istrinya banyak, ya kan? Nah, itu. Menikah ini termasuk akhlak kan? Ya, Rasulullah mencontohkan, gitu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian apalagi akhlaknya Rasulullah itu, yaitu tutur kata. Tutur katanya itu bagus. Di Arba'in Imam Nawawi beliau meletakkan pada urutan yang ke-15. Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik. Baik itu ya benar, sumbernya dari Quran dan Sunnah. Kalau nggak bisa, diem. Diem. Aman ya. Kenapa? Kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi ini, insya Allah selamat. Karena selamatnya orang Islam itu tergantung bagaimana mengatur lidah kita. Salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia ini tergantung bagaimana memanage, mengatur lidah kita. Gara-gara salah ngomong loh ini viral ya kan beberapa hari yang lalu, pejabat negara salah ngomong. Apa yang terjadi akibatnya? Rumah istananya dibakar. Kata-katanya masih ingat? Ya Allah nggak mau, nanti dikira ngikutin ya kan. Pokoknya kalimatnya nggak baik. Coba kalau ikutin yang baik, walaupun keadaannya bagaimanapun, aduh rakyat Indonesia itu memang sejahtera, adil, gemah rifah, roh jinawi, murah sandang, murah pangan, toto tentrem kertora harjo, walaupun pajaknya naik itu, tapi langsung diturunkan. Kalau di rakyatnya Berangas Timur gimana? Pajak naik kah? Aman, nggak usah naik-naik aja, biasa aja. Gitu. Alhamdulillah, gitu ya kan. Kemudian salah satu lagi contoh akhlak Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu kalau ketemu orang itu senyum, ya. Jadi kalau jamaah Miftahul Jannah ini, ya kalau jalan ketemu orang tabasam, senyum, ya kan? Rasulullah senyum. Dan Rasulullah itu terhadap anak-anak kecil itu sayang, ya kan? Walaupun bukan anaknya sendiri, anaknya kaum muslimin ketika itu, ya gelantungan, gondelan itu ikut dengan Nabi, masya Allah, luar biasa. Dengan cucunya Hasan Husain, wah sayangnya luar biasa. Ketika Rasulullah sedang sholat asar, Hasan Husain itu datang itu mau manjatin kakeknya, ya,
naik. Akhirnya pas sujud itu lama sujudnya, sampai-sampai sahabat itu hampir terjangan, ada apa ini Rasulullah kok sujudnya nggak seperti biasa, lama sekali. Begitu berdiri ternyata Hasan Husain sedang main-main. Ya. Rasulullah saking sayangnya seperti itu. Suatu ketika Rasulullah itu mau ke masjid, itu datanglah siapa, Zainab ya, menitipkan cucunya namanya Umamah ya, gitu. Nitip dulu, masih kecil, masih bayi, masih kecil lah. Rasulullah mau sholat, Rasulullah membawa itu bayinya sholat sambil dibopong. Begitu mau rukuk, sujud diletakkan, nanti berdiri diambil lagi. Ini menunjukkan akhlak Rasulullah terhadap anak kecil saja begitu luar biasa. Terus akhlak Rasulullah dengan istri-istrinya. Rasulullah itu memberitahu kepada kita untuk menunjukkan kebaikan kita sebagai suami itu diukur dari sejauh mana kebaikan kita terhadap istri kita. Kadang-kadang, ya ini kadang-kadang kita ini baik dengan istri orang. Sementara dengan istri sendiri dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang kita itu lebih sopan, lebih baik ya dengan anak-anak orang. Sementara dengan anaknya sendiri biasa-biasa saja. Padahal menurut sunnahnya Nabi yang diperbaiki ya sikap kita terhadap anak-anak kita, apalagi yang masih umur di bawah 7 tahun, itu perlu sentuhan-sentuhan hati gitu ya. Kemudian juga istri-istri kita yang perlu diperbaiki sebelum kita baik dengan istri tetangga gitu ya. Nah ini baik ya kan. Nah sementara Rasulullah SAW mengatakan aku adalah sebaik-baik suami terhadap ahli, maksudnya terhadap istri-istrinya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu suri teladan dalam segala hal ya kan. Mulai dari pemikirannya, perkataannya, perilakunya, perbuatannya, semuanya terpuji. Karena memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan yang Allah muliakan, supaya kita itu termasuk umatnya Rasulullah yang berakhlakul karimah, yang berakhlak yang mulia dan terpuji, maka kita mengenal akhlak Rasulullah, kemudian kita mencoba untuk mencontohnya sesuai dengan kesanggupan kita, gitu kan? Bagaimana Rasulullah ketika melihat orang yang bekerja keras, Suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan itu ketemu orang tua yang melepuh tangannya. Ditanya oleh Rasulullah, kakek, ini tangan pian kok melepuh sampai berdarah-darah itu kenapa? Ya Rasulullah, ini saya gunakan untuk memecahkan batu. Karena batu itu saya kumpulkan, kemudian saya jual ke pasar untuk ngasih nafkah kepada Rasulullah. Mencium tangannya karena apa? Hormat, salut. Karena apa? Karena bekerja keras. Suatu ketika juga ada orang yang bekerja mencari kayu bakar di hutan, dibawa kemudian dijual untuk memberikan nafkah. Itu lebih utama daripada kita hidup mewah tapi minta. Alhamdulillah sudah selesai baca ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah SAW yang dapat mengenal akhlak beliau dan dapat meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah beliau, bukti bahwa kita cinta kepada beliau, dan apabila kita cinta kepada beliau maka kita akan bersama beliau di surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaim tersebut sontak menyebar luas. Potongan rekaman sang pedemo meski kualitasnya buram dan tidak jelas, langsung jadi bahan gunjingan netizen. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah flash disk itu berisi video pribadi? Apakah benar ada hubungan khusus antara Sahroni dan Nafa? Spekulasi pun bermunculan. Ada yang percaya begitu saja, ada pula yang meragukan keaslian video tersebut.
Namun yang pasti, nama Nafa Urbach langsung ikut terseret dalam pusaran gosip besar ini. Tak butuh waktu lama, Nafa Urbach akhirnya angkat bicara. Melalui pernyataannya, ia dengan tegas membantah semua isu yang beredar. Nafa menegaskan bahwa kabar tentang video 7 menit dirinya bersama Ahmad Sahroni hanyalah fitnah belaka. Menurutnya semua yang tersebar hanyalah gosip murahan yang sengaja dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk merusak nama baiknya. Ia juga mengingatkan publik untuk lebih berhati-hati dalam menelan informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebab di era digital seperti sekarang, siapapun bisa menyebarkan rekaman atau kabar palsu demi sensasi semata. Nafa menutup klarifikasinya dengan satu pesan: jangan mudah percaya dengan video atau gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarga dan bahkan publik yang ikut termakan berita palsu. Meski klarifikasi sudah diberikan, gosip ini tetap menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah benar pendemo itu memang menemukan flash disk asli? Apakah isi video yang diklaim itu nyata? Atau sekadar akal-akalan untuk menambah kekacaman? Yang jelas sampai detik ini, misteri flash disk putih Ahmad Sahroni masih terus jadi bahan obrolan panas. Entah akan terungkap kebenarannya atau justru lenyap begitu saja, hanyut bersama isu-isu politik dan gosip hiburan lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar ada sesuatu di balik najis itu? Atau ini hanya drama besar yang sengaja diciptakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan gosip panas berikutnya.